Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munifa, NIM 90400120113. Baiklah, saya akan membuat nama rekening, jurnal umum, aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca lajur, dan laporan keuangan di Microsoft Excel. Pertama-tama kita buat dulu daftar nama rekening. Daftar nama rekening yang pertama yaitu terdapat kas, kedua piutang, ketiga perlengkapan, keempat premi asuransi, selanjutnya peralatan, selanjutnya utang usaha, utang bank, modal Adam, pengambilan pribadi Adam atau private Adam, pendapatan salon, dan beban lain. Pendapatan lain-lain, beban sewa, terakhir beban bunga. Nah, inilah daftar nama rekening. Selanjutnya kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum yaitu pada tanggal 1 Januari 2014 terdapat Tuan Adam menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 10 juta. Jadi yang tercatat dalam jurnal umum yang ini yaitu kas pada modal, kas pada debit, modal pada kredit, modal Adam, senilai 10 juta rupiah. Begitupun dengan di kredit, 10 juta rupiah. Nah, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2014 terdapat transaksi dibeli peralatan salon seharga 5 juta rupiah. Jadi tercatat peralatan salon pada kas, peralatan salon pada debit, kas kredit. Senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2014 terdapat dibeli perlengkapan salon secara kredit sejumlah 3.500.000. Jadi tertulis di situ perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapan pada utang usaha. Senilai 3.500.000. Selanjutnya pada tanggal 7 Januari 2014 terdapat transaksi dibayar beban macam-macam selama 1 minggu senilai 200.000. Jadi di situ beban lain-lain dan kas. Di sini terdapat beban lain
pada kas senilai 200.000. Selanjutnya transaksi pada tanggal 8 Januari 2014 terdapat transaksi dibayar premi asuransi sebesar 1.200.000. Berarti pada tanggal 8 Januari terdapat nama rekening premi asuransi pada kas. Premi asuransi pada kas senilai 1.200.000. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2014 terdapat transaksi dibeli tambahan peralatan salon senilai 3 juta rupiah dan dibayar uang muka 1 juta. Sisanya dibayar bulan depan. Jadi di sini tertulis peralatan salon debit, peralatan salon debit, kas debit, kas kredit dan utang usaha kredit. Utang usaha. Peralatan salon senilai 3 juta rupiah. Kas 1 juta rupiah. Utang usaha 2 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 14 Januari 2014 terdapat transaksi diterima penerimaan jasa selama 2 minggu pertama sebesar 2.500.000. Berarti di sini utang usaha, berarti di sini kas dan pendapatan salon. Kas pada pendapatan salon. Senilai 2.500.000. Selanjutnya pada tanggal 15 Januari 2014 terdapat transaksi pekerjaan yang telah diselesaikan bernilai 500.000 dibayar kemudian. Jadi di situ tertulis piutang usaha dan pendapatan salon. Piutang usaha pada pendapatan salon. Senilai 500.000. Selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2014 terdapat transaksi diterima hasil penjualan sampo senilai 250.000. Berarti di situ pendapatan lain-lain. Di situ kas pada pendapatan lain-lain. Kas pada pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain. Senilai 250.000. Selanjutnya pada tanggal 22 Januari terdapat transaksi dibayar sewa ruangan salon sebesar 300.000. Berarti di situ beban sewa pada kas. Beban sewa pada kas senilai 200.000. Senilai 300.000. Selanjutnya masuk pada tanggal 27 Januari 2014 diterima pinjaman dari Bank BJB sebesar 5 juta rupiah. Berarti di sini masuk utang bank, kas pada utang bank.
Kas pada utang bank. Kas utang bank senilai 5 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 27 Januari 2014 terdapat dilunasi sebagian utang sebesar 2 juta rupiah. Berarti di situ utang usaha pada kas. Utang usaha pada kas senilai 2 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 28 Januari 2014 terdapat transaksi dibayar beban bunga sebanyak 50.000. Jadi di situ beban bunga pada kas. Beban bunga pada kas sebanyak 50.000. Selanjutnya masuk pada tanggal 29 Januari 2014 terdapat transaksi Tuan Adam mengambil uang untuk keperluan pribadi atau prive sebesar 600.000. Berarti di situ prive Adam pada kas. Prive Adam pada kas sebesar 600.000. Selanjutnya yang terakhir pada tanggal 31 Januari 2014 terdapat transaksi dicatat penerimaan 2 minggu terakhir sebesar 4 juta rupiah. Berarti di situ kas pada pendapatan salon. Kas pada pendapatan salon. Sebesar 4 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita total menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Kita blok ini dari atas sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Selanjutnya di sisi kredit menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung tutup kurung, enter. Nah, apabila hasil dari kas dan debit sudah seimbang, maka sudah benar. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke buku besar. Pertama-tama aktiva. Aktiva terdapat kas, terdapat nomor rekening, rekening 111, lalu kas. Kita copy saja dari jurnal umum. Tanggal, nomor rekening debit kredit kita copy. Kita paste ke aktiva. Selanjutnya kita sesuaikan kolom tanggal, nomor rekening debit kredit. Selanjutnya yang kita akan lakukan yaitu memblok salah satu kolom, lalu masuk ke data, cari filters, tekan advanced filter, terus copy to another location. Selanjutnya yaitu
Kita hapus dulu. Ini list rank, kita copy saja jurnal umum dari tanggal, nomor rekening, debit, kredit sampai ke bawah, kecuali jumlahnya. Lalu kriteria rank, kita copy ini nomor rekening. Lalu copy itu di mana mau di copy, jadi kita copy ini di sini kita mau copy. Jadi kita blok tanggal, nomor rekening, debit, kredit. Lalu kita tekan OK. Nah, muncul nih semua nilainya kas. Kita sesuaikan nih tanggalnya. Kolomnya juga kita sesuaikan. Selanjutnya yaitu kita jumlah. Kita buat kolom terlebih dahulu. Kita buat kolom, kita jumlah. Nah, di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini dari tanggal 1 Januari sampai 31 Januari. Kita blok, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya di sisi kredit, yaitu menggunakan rumus yang sama. Jadi, sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Nah, di sini kan sudah tidak seimbang. Jadi, kita selanjutnya kita gunakan sama dengan debit kurang kredit, enter. Jadi hasilnya yaitu 11.400.000. Inilah hasil dari kas. Kita di sini kita tulis total. Nah, kita beri warna, kita tebalkan. Kita beri warna, tebalkan supaya lebih jelas. Selanjutnya transaksi yang akan kita buat yaitu piutang usaha. Piutang usaha kita copy saja tanggal, nomor rekening, debit, kredit. Kita copy. Nah, kita paste di sini. Nah, selanjutnya jangan lupa kita tulis di sini di atas nomor rekening dari piutang usaha yaitu 112. Kita tulis di sini piutang usaha. Kita sesuaikan kolomnya dulu terlebih dahulu. Seperti di kolom kas kita sesuaikan. Nah, selanjutnya seperti di kas kita blok 1 masuk ke data, cari filters, tekan advanced filter, terus copy to another location. Kita hapus dulu ini, kita hapus semua ini. Kita hapus semua. Selanjutnya kita list rank, kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum seperti tadi kita blok dari tanggal, nomor rekening, debit, kredit sampai ke bawah selain total jumlahnya. Selanjutnya kita copy ini. Lalu di mana kita mau copy? Jadi di sini selanjutnya kolom tanggal sampai di sini, lalu kita tekan OK.
Nah, itulah hasil dari piutang usaha. Selanjutnya kita jumlah nih. Kita jumlah, kita buat kolom terlebih dahulu. Kita tulis di sini total. Total. Menggunakan rumus yang sama. Sama dengan blok enter. Nah, inilah total dari piutang usaha yang senilai 500.000 di debit. Jangan lupa kita tebalkan beri warna. Nah, selanjutnya buku besar yang ketiga, yaitu di bagian aktiva kita buat perlengkapan nomor rekening. Enter. Perlengkapan nomor rekeningnya yaitu 115. Kita tulis di sini perlengkapan. Perlengkapan. Nah, kita copy saja ini, kita copy kolom tanggal seperti di transaksi sebelumnya, kita copy, lalu kita paste. Nah, selanjutnya seperti cara yang sudah kita lewati tadi, caranya itu kita blok jurnal umum. Nah, kita masuk di kolom tanggal. Kita aktifkan dulu, terus kita blok ini, masuk ke data, filters, advanced filter, lalu kita copy to another location, lalu kita hapus semua ini. Nah, kita list rank, kita masuk ke jurnal umum. Kita copy semua ini. Selanjutnya kriteria ranks. Kita copy nomor rekening. Terus kita mau copy di mana tanggal. Kita copy di sini. Oke. Nah, itulah hasil dari perlengkapan, yaitu senilai 3.500.000. Kita buat kolom dulu, kita total. Menggunakan rumus sama dengan blok enter. Kita tulis di sini total. Nah, tidak lupa kita beri warna. Tebalkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke premi asuransi. Nomor rekening 103. Kita copy, kita paste lagi. Selanjutnya kita blok salah satu dari kolom filter, advanced filter, copy to another location. Kita hapus lagi ini. Kita masuk ke jurnal umum. Selanjutnya kriteria rank. Selanjutnya yaitu mau di copy di mana? Kolom tanggal. Oke. Nah, sorry.
itulah premi asuransi. Kita buat kolom terlebih dahulu. Kita tulis total. Lalu menggunakan rumus sama dengan blok enter. Nah, inilah nilai dari premi asuransi. Kita beri warna, tebalkan. Selanjutnya kita masuk ke peralatan. Peralatan yaitu nomor rekening. Nomor rekening peralatan yaitu 112. Peralatan. Kita copy, paste. Nah, selanjutnya yaitu kita copy lagi, kita cari data, filter, advanced filter, copy to another location. Kita hapus semua lagi ini. Sorry. Salah nomor rekening. Kita masuk nomor rekening, data, filter, advanced filter, copy to another location. Kita hapus. Nah, kita buat kolom, kita jumlah dulu. Kita tulis total. Sini menggunakan rumus sama dengan tambah enter. Nah, inilah jumlah dari peralatan. Kita buat beri warna, tebalkan. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas. Selanjutnya inilah hasil dari semua aktiva yang ada. Selanjutnya liabilitas yaitu kita tulis dulu ada nama perusahaan Adam Salon. Selanjutnya buku besar.
Di sini nomor rekening. Kita buat dulu kolomnya. Kita copy saja dari Aktiva. Kita copy. Kita paste ke liabilitas. Nah, di sini kita tulis nomor rekening. Nomor rekening dari liabilitas terdapat utang usaha 201. Utang usaha. Selanjutnya kita sesuaikan kolom kredit, debit, nomor rekening, nama rekening, tanggal. Nah, selanjutnya kita blok, masuk data, filter, advance filter, copy to another location, hapus. Kita masuk ke jurnal umum. Selanjutnya kriteria rank, nomor rekening. Copy itu kita mau copy di mana? Tanggal, nomor rekening, debit kredit. Oke. Selanjutnya kita jumlah. Kita buat kolom terlebih dahulu. Menggunakan sama dengan, copy, enter, sebelah di bagian kredit sama dengan, tambah, enter. Selanjutnya kita kurang, sama dengan, nah itulah hasil dari piutang usaha. Kita beri warna, tebalkan, tulis di sini total. Selanjutnya transaksi kedua yaitu utang bank dengan nomor rekening 202 utang bank. Kita buat kolomnya. Paste. Selanjutnya masuk nama rekening, data, filter, advance, copy to another. Kita hapus semua ini seperti tadi. Nah, inilah hasil dari utang bank yaitu 5 juta di kredit. Selanjutnya kita masuk ke
ekuitas. Kita buat dulu ini ekuitas. Kita ganti namanya di sini menjadi ekuitas. Kita tulis dulu nama perusahaan, Adam Salon. Buku besar. Selanjutnya kita copy saja dari kolomnya dari nama transaksi liabilitas. Copy kita pindahkan ke ekuitas. Selanjutnya kita tulis di sini nomor rekening. Di bawah 311 dengan nama rekening modal Adam. Modal Adam. Selanjutnya kita sesuaikan kolom tanggal, nomor rekening, debit kredit. Nah, selanjutnya kita blok 1 masuk ke filter, advanced filter, copy to another location. Kita hapus ini. Kita masuk ke jurnal umum. Selanjutnya kriteria range, kita copy nomor rekening. Copy itu di mana kita mau copy, jadi kita copy di sini tanggal, nama rekening, nomor rekening, debit kredit, tekan OK. Nah, inilah modal Adam pada tanggal 1 Januari 2014. Nah, kita jumlah dulu beri nilai. Tekan total. Menggunakan rumus sama dengan Enter. Kita tebalkan berwarna. Nah, selanjutnya yaitu Adam atau pengambilan pribadi. Nomor rekening. Nomor rekening dari pengambilan pribadi itu 302. Kita tulis di sini Private Adam atau biasa disebut pengambilan pribadi. Kita copy saja kolomnya. Selanjutnya kita blok, masuk ke data, filter, advanced filter, copy to another location. Kita hapus lagi nih semua. Selanjutnya yang pertama kita masuk ke jurnal umum. Kita blok semua ini tanggal, nomor rekening, debit kredit sampai ke bawah, kecuali jumlah. Selanjutnya nomor rekening. Terakhir itu kita mau copy di mana? Kita copy tanggal, nomor rekening, debit kredit. Oke. Nah, ini pengambilan pribadi dari Adam. Kita jumlah dulu. Menggunakan rumus sama dengan blok Enter. Kita tulis sini total. Beri warna. Tebalkan. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan. Kita buat sini. Kita tulis nama perusahaan terlebih dahulu, Adam Salon. Buku besar. Kita copy tanggalnya, nomor rekeningnya dari ekuitas copy. Paste. Di sini kita tulis pendapatan. Selanjutnya nomor rekening. Nomor rekening dari pendapatan salon yaitu 212. Kita tulis di sini pendapatan salon. Kita blok dulu ini tanggal, kolomnya kita sesuaikan.
Selanjutnya kita blok seperti tadi. Oke, itulah pendapatan salon. Kita jumlah terlebih dahulu. Menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung. Kita blok ini dari atas sampai ke bawah, tutup kurung, enter. Kita tulis di sini total. Kita beri warna dan tebalkan. Selanjutnya transaksi kedua yaitu pendapatan lain-lain, yaitu nomor rekening 409. Nama rekening pendapatan lain-lain. Nah, ini jumlah dari pendapatan lain-lain. Kita menggunakan rumus sama dengan blok, enter. Jadi hasilnya itu 250 di pendapatan lain-lain. Di sisi kredit, kita tulis total. Beri warna. Tebalkan. Selanjutnya kita masuk ke beban. Beban. Kita masuk sini, tulis sini beban. Pertama, tulis nama perusahaan, Adam Salon, buku besar, nomor rekening pendapatan lain-lain yaitu 609. Pendapatan beban lain-lain. Beban lain. Kita sesuaikan kolomnya terlebih dahulu. Selanjutnya data filter, advanced filter, copy to another location. Kita hapus ini. Pertama, jurnal umum, kita blok semua kecuali jumlah. Selanjutnya, kedua itu nomor rekening. Di mana kita mau copy, kita blok semua ini. Terus oke. Beban lain-lain itu jumlahnya 200 di sisi debit.
beri warna. Selanjutnya transaksi kedua di beban yaitu beban sewa. Nomor rekening beban sewa itu 518 dengan nama rekening beban sewa. Nah, jumlah dari beban sewa yaitu 300.000 di debit. Kita tebalkan. Selanjutnya transaksi terakhir yaitu nomor rekening 502 yang nama rekeningnya beban bunga. Nomor rekening 502 dengan nama rekening beban bunga. Copy. Nah, total dari beban bunga yaitu senilai 50.000 di sisi debit. Kita beri warna dan tebalkan. Nah, itulah tadi buku besar yang saya buat dari aktiva, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo. Kita masuk ke neraca saldo, kita tulis nama nama perusahaan terlebih dahulu yaitu Adam Salon. Di bawah neraca saldo. Selanjutnya yaitu periode 31 Januari 2014. Nah, selanjutnya kita buat kolom nomor rekening, nama rekening, debit, kredit. Kita copy saja dari nama rekening. Kita copy ini nomor rekening sampai ke nama rekening. Kita copy. Kita paste di sini. Nah, jangan lupa kita tulis ganti di sini menjadi neraca saldo.
neraca saldo. Kita sesuaikan dulu kolomnya. Terus di sini kita tulis debit dan kredit. Kita buat kolomnya. Sini kita beri warna. Di sini kita beri warna. Tebalkan. Nah, di sini total. Caranya yaitu di sini kita menggunakan rumus sama dengan saja, yaitu seperti kas sama dengan aktiva, copy, enter. Selanjutnya yaitu piutang sama dengan aktiva, blok, enter. Selanjutnya perlengkapan. Selanjutnya itu premi asuransi aktiva. Selanjutnya peralatan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke liabilitas. Gunakan rumus sama tadi, sama dengan utang usaha sama dengan utang bank. Modal Adam kita masuk ke ekuitas. Modal Adam sama dengan enter. Selanjutnya priva atau pengambilan pribadi Adam yaitu sama dengan enter. Selanjutnya kita masuk ke pendapatan. Pendapatan yaitu sama dengan enter. Beban enter. Pendapatan lain sama dengan enter. Beban sewa sama dengan enter. Beban bunga sama dengan enter. Kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua ini, tutup kurung, enter. Begitupun dengan di sisi kredit, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok semua, tutup kurung, enter. Nah, inilah neraca saldonya. Kita sesuaikan dulu ini. Apabila sudah seimbang, maka sudah benar. Ini total, kita beri warna juga. Tebalkan.
Selanjutnya yaitu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita ganti di sini. Jurnal penyesuaian. Baiklah, selanjutnya yaitu kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita tulis di sini ada nama perusahaan yaitu Adam Salon. Terus di bawah jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu periode 31 Januari. Periode 31 Januari 2014. Nah, selanjutnya yaitu kita buat kolom nomor rekening, nama rekening, tanggal, debit kredit. Pertama itu tunggu sebentar. Pertama itu kita copy saja dari di buku besar. Kita copy saja, kita paste ke jurnal penyesuaian. Kita paste di sini. Nah, selanjutnya kita sesuaikan kolomnya. Selanjutnya yaitu kita tulis tanggal terlebih dahulu yaitu 31 Desember 2014. Kita buat kolomnya dulu. Nah, selanjutnya ini kita tarik ke bawah. Kita tulis di sini 31 Januari seperti di atas. 31 Desember 2014. Selanjutnya kita di jurnal penyesuaian ini kita lihat ke neraca saldo. Apabila ada perlengkapan, pasti ada beban perlengkapan. Perlengkapan yaitu nomor rekening 115 di debit. Kita tulis di sini pertama perlengkapan. Selanjutnya yaitu beban perlengkapan. Selanjutnya yaitu kita lihat lagi di neraca saldo ada beban sewa. Jadi ada sewa dibayar di muka. Beban sewa
beban sewa. Selanjutnya sewa dibayar di muka. Selanjutnya yaitu kita lihat lagi ada beban bunga. Jadi penyesuaian beban bunga yaitu utang bunga. Jadi kita tulis di sini beban bunga. Di bawah utang bunga. Nah, dengan nomor rekening perlengkapan yaitu 519. Maaf. Beban perlengkapan 115. Oh, maaf. 115 di sini 51 di sini 519. Beban sewa 113. Sewa dibayar di muka 518. Beban bunga yaitu 503. Utang bunga yaitu 502. Nah, selanjutnya kita copy nilainya. Misalnya perlengkapan kita menggunakan rumus sama dengan kita masuk ke neraca saldo. Kita cari perlengkapan. Kita blok terus enter. Selanjutnya beban perlengkapan sama dengan blok enter. Selanjutnya kita masuk ke beban sewa. Kita cari ke neraca saldo beban sewa yaitu senilai 300.000 di debit. Sama dengan blok enter. Begitupun dengan di sewa dibayar di muka. Selanjutnya beban bunga menggunakan rumus sama dengan neraca saldo beban bunga blok enter. Nah, begitupun dengan di utang bunga menggunakan rumus sama dengan blok enter. Nah, selanjutnya kita jumlah. Nah, kita menggunakan di sini rumus. Di sini kita tulis dulu terlebih dahulu total. Di sini kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok semua ini dari atas sampai ke bawah. Blok, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya di bagian sisi kredit menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Nah, inilah hasil dari jurnal penyesuaian. Kita beri warna dan tebalkan. Nah, ini nama perusahaan, jurnal penyesuaian kita sesuaikan. Nih. Kita tebalkan. Nah, inilah jurnal penyesuaian. Apabila sudah seimbang, maka sudah benar. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Selanjutnya kita masuk ke neraca lajur. Kita tulis di sini. Neraca lajur. Nah, di neraca lajur ini kita copy saja jurnal penyesuaian. Copy, kita paste. Di sini kita ganti namanya menjadi neraca lajur. Neraca Nah, selanjutnya di kolom pertama yaitu terdapat nomor rekening. Nama rekening kita copy saja dari nama rekening. Nah, kita copy ini, kita blok sampai ke bawah, kita copy.
Kita paste ke neraca lajur. Kita paste. Selanjutnya kita sesuaikan kolomnya. Nah, kolom yang kedua yaitu neraca saldo. Kita tulis di sini neraca saldo. Di bawah itu terdapat debit dan kredit. Terdapat debit dan kredit. Selanjutnya kita buat kolomnya. Kita beri warna. Nah, di kolom neraca saldo ini kita copy saja nilainya. Adam Salon neraca saldo kita copy dari kas sampai beban bunga kecuali totalnya. Copy kita paste ke neraca lajur bagian debit. Copy paste. Nah, selanjutnya di sisi kredit kita copy. Selanjutnya kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung enter. Nah, begitupun dengan di sisi kredit menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung kita blok ke ini tutup kurung enter. Nah, inilah nilai dari neraca saldo. Kita tulis di sini total. Nah, selanjutnya kita masuk ke jurnal penyesuaian. Kita tulis di sini penyesuaian. Di bawah terdapat debit dan kredit. Kita buat kolomnya. Buat kolomnya. Nah, selanjutnya di kolom penyesuaian ini kita lihat terdapat perlengkapan di debit menggunakan rumus sama dengan jurnal penyesuaian perlengkapan blok enter. Nah, di jurnal penyesuaian perlengkapan itu terdapat beban perlengkapan. Kan di sini tidak ada beban perlengkapan, jadi kita tulis saja di bawah di sini beban perlengkapan senilai 3.500.000 di kredit menggunakan rumus sama dengan
jurnal penyesuaian, blok, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke beban sewa. Kita masuk ke beban sewa. Beban sewa itu di jurnal penyesuaian yaitu di debit. Jadi menggunakan rumus beban sewa sama dengan jurnal penyesuaian, beban sewa, blok, enter. Nah, kan beban sewa itu di jurnal penyesuaian ada sewa dibayar di muka. Kan di neraca lajur itu tidak ada. Jadi kita tulis di sini sewa dibayar di muka senilai 300.000 menggunakan rumus sama dengan jurnal penyesuaian, kredit, blok, enter. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke beban bunga. Beban bunga itu senilai sama dengan jurnal penyesuaian, beban bunga, blok, enter, 50.000. Kan beban bunga itu di jurnal penyesuaian ada namanya utang bunga. Kan di neraca lajur ini tidak ada utang bunga, jadi kita tulis di sini di bawah utang bunga senilai 500.000. 50.000. Jadi menggunakan rumus sama dengan jurnal penyesuaian, blok, enter. Nah, selanjutnya kita buat di sini totalnya. Kita total buat sini kolomnya. Kita tulis di sini total. Kita jumlah hasilnya menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung. Kita blok ini dari atas sampai ke bawah. Tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya di sisi kredit menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung, enter. Nah, kan sudah seimbang. Selanjutnya kolom yang ketiga yaitu keempat, yaitu kita menggunakan neraca saldo setelah penyesuaian, yaitu di bawah terdapat kolom debit dan kredit. Nah, kita buat kolomnya. Nah, di kolom jurnal neraca saldo setelah penyesuaian itu kita menggunakan rumus sama dengan ini kas, enter. Sama dengan kas, enter. Nah, di sini kan terdapat debit ketemu debit. Jadi kita tambah saja menggunakan rumus sama dengan debit ditambah debit, enter. Nah, selanjutnya sama dengan enter. Begitupun seterusnya. Selanjutnya di sisi kredit menggunakan rumus sama dengan blok, enter, sama dengan blok, enter, dengan blok, enter. Selanjutnya di sisi debit
Nah, di sini kan terdapat lagi di jurnal neraca saldo setelah penyesuaian itu kayak debit ketemu debit, jadi kita tambah menggunakan sama dengan neraca saldo tambah penyesuaian. Enter. Nah, di sini juga terdapat sama dengan debit tambah enter. Nah, selanjutnya di sisi kredit menggunakan rumus sama dengan enter. Nah, selanjutnya kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung enter. Nah, di sisi kredit yaitu menggunakan rumus sum buka kurung tutup kurung enter. Nah, kan sudah seimbang nilainya. Jadi kolom selanjutnya kita masuk ke laba rugi. Kita masuk ke laba rugi. Kita tulis di sini laba rugi. Selanjutnya terdapat di kolom debit dan kredit. Nah, kita buat kolomnya dulu. Nah, di kolom laba rugi ini menggunakan rumus yang ini. Menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung kas, nomor rekening kas lebih kecil sama dengan 411 titik koma ini neraca saldo setelah penyesuaian bagian debit titik koma 0 tutup kurung enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung nomor rekening kas lebih kecil sama dengan 411 titik koma bagian kredit titik koma 0 tutup kurung enter. Kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung enter. Di sini menggunakan rumus yang sama dengan sum buka kurung blok tutup kurung enter. Selanjutnya kita masuk ke neraca saldo lagi. Neraca saldo. Di bawah terdapat kolom debit dan kredit. Kita buat kolomnya. Selanjutnya di kolom neraca saldo itu menggunakan rumus sama dengan IF buka kurung
kas lebih besar sama dengan 411 titik koma debit titik koma 0 buka tutup kurung enter. Nah, kita tarik ini ke bawah. Begitupun dengan di sisi kredit, yaitu menggunakan rumus yang sama dengan IF buka kurung nomor rekening kas 111 lebih besar sama dengan 411 titik koma bagian kredit titik koma 0 tutup kurung enter. Nah, kita tarik lagi ke bawah. Nah, di sini kan kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Di sini juga sama dengan sum buka kurung tutup kurung enter. Selanjutnya di sini kita tulis laba neto sini menggunakan rumus sama dengan kredit dikurang debit. Enter. Sini menggunakan rumus sama dengan kurang. Enter. Sini kan tidak ada nilainya, jadi kita menggunakan rumus sama dengan saja. Enter. Nah, di sini kan sudah seimbang nilainya. Jadi kita tulis saja di sini total. Kita turunkan saja ini sama dengan kita turunkan semua.
Nah, kan sudah seimbang nilainya. Jadi kita buatkan lagi kolom. Nah, di sini kita tebalkan. Kita beri warna. Nah, inilah hasil dari neraca lajur. Kita sesuaikan dulu ini. Nah, selanjutnya yang akan kita buat yaitu laporan keuangan. Yaitu laporan keuangan. Kita tulis di sini Adam Salon di bawah laporan laba rugi. Laporan laba atau rugi. Di bawah periode yang berakhir 31 Januari 2014. Nah, selanjutnya kita di laporan laba rugi ini terdapat pendapatan. Nah, pendapatan ini terbagi atas dua, yaitu pendapatan salon dan pendapatan lain-lain. Pendapatan salon. Selanjutnya pendapatan lain. Nah, selanjutnya total pendapatan. Selanjutnya yaitu terdapat beban. Beban ini terbagi atas 4, yaitu beban lain-lain, beban sewa, beban bunga, beban perlengkapan. Nah, selanjutnya itu total bunga. Terdapat laba bersih. Nah, di pendapatan salon ini kita menggunakan rumus sama dengan neraca lajur pendapatan salon enter.
pendapatan lain-lain sama dengan pendapatan lain-lain enter. Nah, selanjutnya kita total pendapatannya menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya itu kita masuk ke beban menggunakan rumus sama dengan neraca lajur beban lain-lain enter. Beban sewa selanjutnya kita masuk sama dengan beban sewa enter. Selanjutnya beban bunga sama dengan neraca lajur beban bunga enter. Beban perlengkapan sama dengan neraca lajur beban perlengkapan enter. Nah, selanjutnya kita jumlah menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita blok ini, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita kurang menggunakan rumus sama dengan total pendapatan dikurang total bunga sama enter. Nah, inilah laba bersihnya karena tidak berkurang. Kita buat kolomnya terlebih dahulu. Nah, kita sesuaikan ini. Selanjutnya kita masuk ke laporan perubahan ekuitas. Kita menggunakan di sini, kita copy saja ini. Kita copy. Lalu kita paste ke di sini, ke atas. Nah, kita ganti di sini saja. Laporan perubahan ekuitas. Nah, di laporan perubahan ekuitas ini terdapat modal 1 Januari 2014. Selanjutnya terdapat laba bersih pengambilan pribadi atau prive. Pengambilan pribadi atau prive, Adam. Prive. Tutup kurung. Selanjutnya total. Selanjutnya terdapat modal 31 Januari 2014. Nah, di modal 1 Januari ini kita menggunakan rumus sama dengan neraca lajur masuk ke modal enter. Laba bersih menggunakan, kita ambil saja dari laporan laba rugi menggunakan rumus sama dengan laba bersih enter. Nah, pengambilan pribadi Adam kita menggunakan rumus sama dengan neraca lajur laporan pengambilan pribadi enter. Nah, selanjutnya kita total. Selanjutnya kita total menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung,
Kita blok ini. Oh, sorry. Sini menggunakan rumus sama dengan 0 di sini. Selanjutnya kita total sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita jumlah ini menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, tutup kurung, enter. Nah, inilah modal 31 Januari Adam Salon. Kita buatkan kolom. Selanjutnya kita masuk ke laporan neraca. Kita copy ini. Kita paste. Kita ganti saja di sini menjadi laporan neraca. Di laporan neraca terdapat aktiva lancar. Di aktiva lancar ini terbagi atas 4 bagian, yaitu kas, piutang, perlengkapan, dan terakhir premi asuransi. Nah, selanjutnya total aktiva lancar. Selanjutnya terdapat aktiva tetap. Di aktiva tetap ini terdapat peralatan. Selanjutnya di sini total aktiva tetap. Nah, selanjutnya terdapat kewajiban lancar. Di kewajiban lancar ini terdapat pendapatan salon, dan pendapatan lain-lain. Nah, selanjutnya kita tulis di sini total kewajiban lancar. Selanjutnya selanjutnya yaitu modal. Di sini kita tulis modal Adam. Selanjutnya terakhir total pasiva. Nah, di aktiva lancar ini kita copy saja kas sama dengan neraca lajur, kas, enter. Di piutang usaha sama dengan neraca lajur, enter. Perlengkapan sama dengan neraca lajur, enter. Premi asuransi sama dengan neraca lajur, premi asuransi.
enter. Nah, selanjutnya kita total. Total aktiva lancar sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita masuk ke aktiva tetap, yaitu peralatan menggunakan rumus sama dengan neraca lajur, peralatan, enter. Selanjutnya kita total aktiva tetap, yaitu sama dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke di sini kita tulis di sini total aktiva. Total aktiva. Di sini menggunakan rumus sama dengan kita sum, buka kurung, blok, tutup kurung, enter. Selanjutnya kita masuk ke kewajiban. Kewajiban lancar itu terdapat pendapatan salon sama dengan neraca lajur, pendapatan salon, enter. Nah, selanjutnya pendapatan lain-lain sama dengan neraca lajur, pendapatan lain-lain, enter. Selanjutnya yaitu total kewajiban lancar, yaitu menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok. Nah, selanjutnya kita masuk ke modal Adam menggunakan rumus sama dengan neraca lajur, modal Adam, kita ambil dari di sini. Enter. Selanjutnya kita jumlah total pasifanya sama dengan sum, buka kurung, total kewajiban lancar, dan modal Adam. Tutup kurung, enter. Nah, inilah jumlah dari laporan neraca. Kita buat kolomnya terlebih dahulu. Inilah laporan neraca yang sempat saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.